Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengikuti pembelajaran daring kali ini dengan baik dan semangat. Untuk pembelajaran daring pertama pada tahun pelajaran 2021-2022 diawali dengan mata pelajaran kreasi seni budaya dan prakarya atau yang dikenal dengan SBDP. Oke, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada komik Harla NU dan yang kedua tentang gambar cerita. Kira-kira anak-anak apa kesamaan dari dua gambar tersebut? Ya, dua gambar tersebut mempunyai kesamaan, yaitu masing-masing mempunyai gambar. Komik juga ada gambarnya dan buku cerita juga ada gambarnya. Masing-masing mempunyai gambar. Apa kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian gambar cerita, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang objek gambar cerita. Sebelum kita membahas kedua pembahasan itu, tentunya anak-anak kemarin sudah mendapat buku, sudah mendapat kitab, ya, kitab kreasi seni budaya dan prakarya kelas 5. Ya, di sini sesuai dengan kitab halaman 3, yaitu mengenal gambar cerita. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang gambar cerita. Pada slide sebelumnya sudah ada dua contoh, yang mana itu merupakan contoh dari komik yang pertama, dan yang kedua ada contoh buku cerita. Saya yakin anak-anak sudah pernah membaca komik, anak-anak sudah pernah membaca buku cerita, dan keduanya mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai gambar, baik komik maupun buku cerita. Kemudian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Sedangkan fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, dan untuk menarik perhatian pembaca, kemudian menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Atau lebih singkatnya, fungsinya apa sih gambar dalam komik? Fungsinya apa sih gambar dalam buku cerita? Fungsinya adalah untuk memperjelas suatu cerita. Ya, jadi tanpa membaca isi dari komik, tanpa membaca dari
isi dari buku cerita, dari gambar-gambar, dari cuplikan gambar-gambar tersebut, anak-anak bisa mengetahui, anak-anak bisa menebak kira-kira ini gambarnya atau ceritanya ini tentang apa. Itu kelebihan atau fungsi dari gambar cerita. Next, ada bentuk gambar cerita. Apa saja sih yang termasuk dalam bentuk-bentuk gambar cerita? Yang pertama yaitu komik. Seperti gambar di slide sebelumnya, ada komik tentang Harlah NU. Itu merupakan salah satu bentuk dari gambar cerita. Dan yang kedua yaitu cover. Cover itu sampul depan dari buku atau dari buku tidak hanya buku tentang akademis, tentang pelajaran, tapi juga cover buku cerita, buku gambar, dan kemudian majalah dan cergam atau cerita bergambar. Keempat itu semua merupakan bentuk dari gambar cerita. Dalam satu buku cerita atau dalam satu gambar cerita, tentunya tidak lepas dari yang namanya objek gambar cerita itu sendiri. Dalam gambar cerita, apa saja objek-objeknya? Yang pertama ada manusia. Manusia itu bisa berupa anak-anak, bisa berupa bayi, bisa berupa orang dewasa, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kemudian yang kedua yaitu binatang. Ada satu cerita yang tokohnya itu semuanya binatang. Ya. Apa yang dimaksud dengan cerita yang tokoh-tokohnya semua itu binatang? Itu namanya fabel. Ya, saya ulang. Jadi satu cerita atau satu kisah di mana tokoh-tokohnya itu kesemuanya adalah binatang, itu disebut dengan fabel. Ya. Yang ketiga, objek gambar cerita yaitu tumbuhan. Dan yang keempat yaitu bangunan. Bangunan bisa berupa rumah, bisa berupa sekolah, bisa berupa istana, dan lain sebagainya, tergantung dari cerita itu sendiri. Oke. Sekian penjelasan tentang pengertian, fungsi gambar cerita dan objek gambar cerita. Tugasnya anak-anak, ya, silakan dibaca gambar cerita pada cerita pendek yang berjudul Si Arang. Si Arang pada halaman 3 sampai halaman 4. Di situ ada gambar cerita yang berjudul Si Arang yang ditulis oleh Siti Nurlaila. Ya, tugasnya anak-anak itu hanya membaca. Sekian dari Bu Emma, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.